Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 1 September 2021. Kita berada di penghujung bulan Muharram 1443 Hijriah. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah hadis min alamatis sa'ah yang berkenaan dengan alamatis sa'ah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Yang di dalam kitab kumpulan 400 hadis akhir zaman yang dihimpun oleh Ustadzuna Abu Fatih Al-Adnani hafizahullah. Beliau meletakkannya di bawah subjudul ceramah terpanjang Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat tentang peristiwa kiamat. Hadis ini diriwayatkan dari Amru bin Akhtab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'id al-minbar fa khatabana hatta hadrat az-zuhr. فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat subuh mengimami kami para sahabat. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, lalu berkhutbah di hadapan kami hingga tiba waktu zuhur. Lantas beliau turun dari mimbar dan melaksanakan salat zuhur. Kemudian beliau kembali naik mimbar untuk berkhutbah hingga sampai waktu asar. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan melaksanakan sholat asar. Beliau kembali naik mimbar khutbah hingga matahari terbenam, maghrib. Dalam khutbahnya itu, beliau memberitahukan kepada kami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Orang yang paling tahu di antara kami, para sahabat, tentang peristiwa-peristiwa tersebut adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Al-Fitan. Ya. Masya Allah Ta'ala. Jadi ini ceramah terpanjang Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat. Seharian penuh. Semacam daurah, ya, semacam satu kajian intensif sehari penuh dari salat subuh kemudian sampai waktu zuhur. Nabi menyampaikan berbagai hal, berhenti hanya untuk turun memimpin salat zuhur. Selesai salat zuhur naik mimbar lagi berbicara terus sampai asar. Berhenti hanya untuk memimpin sholat asar. Kemudian naik mimbar lagi, berkhutbah sampai matahari tenggelam, maghrib. Dan kata periwayat hadis ini, sepanjang seharian Nabi menyampaikan khutbahnya, Nabi menjelaskan berbagai peristiwa yang sudah berlalu dan berbagai peristiwa yang akan mendatang. Masya Allah Ta'ala. Lalu yang menarik lagi, diakhiri oleh periwayat hadis ini, sahabat ini, dengan mengatakan, di antara kami para sahabat yang tahu apa yang Nabi jelaskan,
adalah yang paling kuat hafalannya. Masya Allah. Bisa Anda bayangkan, ya. Jadi begitu banyak informasi tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, ya, disampaikan oleh Nabi, dan begitu banyak hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, yang berarti nubuwah, prediksi-prediksi kenabian, yang berarti berbagai alamatus sa'ah, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman yang Nabi uraikan kepada para sahabat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan sifat-sifatnya yang kita tahu, salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Nabi kita tidak ada sifat menyembunyikan ilmu. Nabi itu sudah menjadi sifat dasarnya menyampaikan amanah, ya, orang yang amanah di dalam menyampaikan apa ilmu, apa wahyu, apa ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Yang karenanya sudah tidak sepantasnya kita yang mengaku pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam masih kemudian merasa perlu dengan sumber-sumber yang lain untuk membicarakan perkara yang berkaitan dengan, ya, al-mustaqbal, masa depan, ya. Tidak perlulah kita merasa penting ada orang alim, wali yang kemudian punya mimpi-mimpi istimewa yang itu bisa mempengaruhi kita untuk meyakini peristiwa-peristiwa masa depan yang akan terjadi. Sudah jelas, sudah lengkap yang Nabi sampaikan kepada kita. Yang jadi masalah adalah, adakah kita sudah serius mendalami semua ilmu, semua pengetahuan yang Nabi sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab kalau kita memang mau melakukan pendalaman, pengkajian terhadap apa yang Nabi sampaikan, sudah cukup bagi kita sebagai petunjuk, sebagai landmark, sebagai milestone, sebagai tanda-tanda sepanjang jalan, ya. Contohlah manusia di zaman sekarang, khususnya kaum muslimin, khususnya lagi yang peduli akhir zaman, sudah mulai memperbincangkan tentang sudah dekatnya jadwal hudur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi, the certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi langsung dari Nabi Muhammad SAW, yang berarti juga dari Allah Ta'ala. Tetapi yang anehnya, ada sementara kalangan yang di dalam menyambut al-Mahdi ini masih merasa perlu untuk melihat selain dari nubuah, dari hadis-hadis prediksi kenabian. Ya, mereka masih merasa perlu untuk mencari dari orang pinter di zaman kita sekarang yang katanya bermimpi ketemu Nabi. Ya, beratus kali bermimpi ketemu Nabi. Bahkan beratus kali ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu bahwa yang bisa berkomunikasi dengan Allah hanyalah al-anbiya wal mursalin alaihimussalam. Kalaupun ada di antara kita manusia yang mendapatkan petunjuk ilham dari Allah, ya jelas karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kemudian dia mengklaim bahwa dia bermimpi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi satu pertanyaan besar. Apakah mereka yang meyakini orang ini memandang masih perlu ada seorang manusia yang seolah-olah derajatnya seperti Nabi, ya, yang kemudian dari apa yang dia alami, dia impikan, itu bisa menjadi sesuatu yang setara petunjuknya dengan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW mengenai alamatus sa'ah, mengenai tanda-tanda akhir zaman, ya. Demikian saudaraku rahimakumullah, semoga Allah lindungi kita dari sikap berlebih-lebihan terhadap manusia selain Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu Nabi kita ini sudah diberikan
suatu keistimewaan yang diabadikan dalam Al-Quran. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsu. Semua yang diucapkannya semata adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup apa yang Nabi sampaikan, di samping tentunya Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu kita yang paling pertama. Karenanya Nabi tegaskan, taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan pada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepadanya. Kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnati, dan sunnahku. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.